teman-teman, ketemu lagi sama Ferry Latif dari Culture ID ya. Nah, kali ini kita jalan-jalan ke Cibodas lagi. Tapi ada yang kita ingin omongin nih di podcast mobil ini. Jadi teman-teman dari ASN, dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang kemarin pergi ke Korea ya, belajar studi banding selama 3 bulan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka apa yang didapat selama di Korea. Kita perkenalkan sesuatu ya. Kenal Mbak? Halo, saya Sally. Halo, saya Septian Tito, bisa dipanggil Tito. Halo, nama saya Pandu. Jadi mereka nulis buku. Kita akan sambil jalan sambil ngobrol tentang sharing pengalaman mereka selama di Korea. Apa yang bisa diambil yang baik di sana gitu loh, yang bisa diterapkan di Indonesia kira-kira gitu. Oke ya? Oke. Si kuat nggak pada jalan nih? Masih dong. Yakin lo? Insya Allah kuat. Yakin? Insya Allah. Insya Allah. Awas, gue nggak mau gotong. Oke, yuk jalan. Oke teman-teman, kita sekarang berada di Telaga Biru. Kita ngobrol dulu sebentar sini nanya-nanya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan-pertanyaan sederhana aja nih. Waktu ke Korea itu dalam rangka apa? Jadi memang Kemendikbud itu kan punya program peningkatan kompetensi sebenarnya untuk para pelaku budaya. Nah, ini kemarin dicoba pilot project untuk ningkatin kompetensi ASN di bawah Kemendikbudristek, terutama untuk di desain kebudayaan. Itu bagaimana kita akan belajar tata kelola kebudayaan, tapi kita benchmarking ke Korea. Berapa orang pesertanya seluruh? 40 orang mas. Dari mana aja? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kita punya banyak kantor-kantor unit pengelola teknis nih se-Indonesia nih kan. Ada yang dari Balai Pelestarian Kebudayaan, ada yang dari museum, ada yang dari direktorat gitu. Macam ada dari sekretariat. Tapi semua ASN berarti ya? Semua ASN. Oke, pertanyaan selanjutnya itu berapa lama di sana? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Itu 3 bulan full atau maksudnya pendahuluan-pendahuluannya di Jakarta apa di mana? Enggak, langsung 3 bulan. Jadi pertama kali dikumpulkan itu tanggal 24 Agustus. Itu untuk pre-departure. Jadi kita kumpul dulu seperti briefing dari panitia. Kemudian kami berangkat bertolak ke Korea tanggal 1 September. Kami kembali 28 ya, 28 November apa 30 ya, 28 ya. 28 November kami kembali ke Jakarta. Dari 1 September itu. Oh, jadi full 3 bulan jadi ya? 3 bulan. Bagaimana cara direkrut? Aku bisa direkrut mengajukan diri apa ditunjuk sama atasan atau gimana? Jadi memang ini open recruitment. Ada seleksi. Jadi seleksi ada 2 seleksi. Pertama kami mengajukan berkas administrasi, kemudian diminta membuat action plan, rencana aksi. Jadi sebenarnya kami menuju ini mau ngapain nih? Jadi seperti ngejelasin kayak ada 2 nih ya, ada motivation letter sama kayak PDP sih sebenarnya. Ada motivation letter, ada rencana aksi dalam 3 bulan itu mau ngapain aja. Target tiap bulan mau ngapain. Nanti pulang rencana mau apa, mau ngapain. Terus kemudian ilmu, skill, kompetensi yang kita dapatkan di Korea Selatan itu mau diimplementasikan kayak gimana di kantor masing-masing. Nah itu sebenarnya. Jadi teman-teman itu sebenarnya awalnya diminta mengidentifikasi permasalahan apa sih di kantor masing-masing atau di daerah masing-masing sesuai wilayah kerjanya dalam sektor kebudayaan. Nah ini yang akan dicari jawabannya di Korea Selatan gitu. Siapa tahu ada yang bisa kita terapkan di Indonesia. Oke. Itu sih mas. Nah, kan rencana aksi ya. Saya nanya ke Mas Pandu sama Mas Tito nih. Bikin rencana aksi apa waktu itu? Rencana selama di sana apa rencananya? Waktu itu kita kan setiap kalau nggak salah 2 minggu sekali ya kita diminta buat tugas project mini project gitu. Setelah itu kita presentasikan macam-macam sih. Jadi kita diminta untuk menggali potensi budaya di Indonesia. Kemudian kita coba rumuskan strateginya seperti apa, kemudian kita presentasikan ke pembimbing-pembimbing yang di sana. Kemudian di akhir pembelajaran kita juga diminta membuat proyek akhir ya. Jadi apa yang mungkin diimplementasikan di Indonesia gitu. Kalau saya waktu itu
strategi bisnis untuk benteng Fort Rotterdam waktu itu, semacam itulah. Walaupun kami bukan background ekonomi, bukan background bisnis semacam itu, tapi ya kami rasa sih untuk saat ini penting ya kita untuk pikirkan strategi-strategi untuk mencari nilai tambah khususnya ekonomi dari cagar budaya atau warisan budaya kita, seperti itu. Tambah sekali apa? Kebetulan waktu itu di Korea Selatan itu memang bagus sekali ya pengelolaan museum di sana. Kita tidak bicara hanya dari layout saja, tetapi juga bagaimana mereka mengemas museum menjadi hal yang memang enjoyable, sangat bisa dinikmatin tidak cuman untuk orang-orang dewasa, tapi anak-anak. Sebenarnya ini berangkat dari satu pemikiran sederhana, Mas. Ketika saya berkunjung di salah satu museum di Jakarta. Museum mana tuh? Ada deh. Rasa-rasanya kok belum pernah ya saya melihat anak-anak usia sekolah itu ke museum. Jarang sekali ke museum tanpa ada dorongan tugas dari sekolah atau kunjungan sekolah. Itu hanya sedikit, paling sekitar 20% lah ya, sekitar segitu. Ini juga hasil ngobrol-ngobrol sama teman-teman pengelola museum. Nah, dari situ berangkat, kok Korea enggak? Suatu hari, salah satu rekan kami yang sama-sama berangkat bercerita, ketika kami kunjungan ke salah satu museum di Korea Selatan, di Museum Nasional ya waktu itu, ada anak kecil bertanya kepada bapaknya, ini bukan mau nyanyi loh ini. Buat apa berapa puasa gitu? Jadi dia nanya ke bapaknya, waktu itu memang museum ini cukup unik karena kunjungannya dimulai bukan dari lantai 1, tapi langsung ke lantai 3 kalau tidak salah. Dia nanya ke bapaknya, kenapa kok mulainya dari sini, bukan dari bawah? Ini sebuah pertanyaan yang menurut kami kritis untuk anak seusia dia. Dia bahkan berarti tahu dong kalau di museum itu harusnya dari mana, desainnya dari mana, alurnya gitu, alur pengunjung. Nah ini menarik gitu, mereka itu sudah berpikir sampai segini anak-anak ini. Nah dari situlah kami berangkat, oh mungkinkah ada sistem tata kelola yang bisa kita lihat sebagai model gitu. Meskipun ya di Indonesia sudah sangat bagus pengelolaannya, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu untuk kita kemas lagi gitu. Misalnya kayak museum ramah anak. Iya, gitu gitu ya. sih, Mas. Salah satu pelajaran ramah anak ya. Iya, ramah anak gitu. Karena anak-anak jadi ke museum duduk itu Gak beban sekolah gitu ya. Betul. Dan kids corner di museum itu bukanlah sekedar anak-anak duduk dikasih alat tulis, alat gambar, menggambar, main, bukan. Tetapi ternyata di museum di Korea Selatan itu mereka juga deliver message koleksi museumnya lewat kids corner salah satunya. Jadi semua Gitu. koleksi museum bisa dicerita lewat situ gitu. Iya, jadi mereka punya animasi, anak-anak nonton. Ada museum filsafat, bayangin. Anak kecil Pakai gitu. animasi anak-anak, kayak ada doranya, ada si bolangnya. Mereka lebih memahami, oh kalau manner, nilai-nilai norma tuh harusnya seperti apa. Ke teman, ke orang tua, ke guru. Itu di museum itu diajarkan. I see. Itu. Mas itu apa aksinya? Gila ya, kayak gitu ya. Nambahin mas, di museum kelas kabupaten aja tuh di sana tuh udah ini imersif semua dan free, free ya, free. Kabupaten, sementara kita masih dalam rangka, Iya. begitu dikorupsi lagi ya. Oh, Jadi gitu. kalau saya sendiri ini mas, jadi bikin strategi pengelolaan kawasan cagar budaya ya, biar nggak bertentangan. Gimana caranya biar makhluk hidup, manusianya, masyarakatnya bisa tetap dapat ngasihin dampak manfaat kalau ada lestarinya cagar budaya gitu ya. Nah kami itu waktu itu Studi kasusnya apa? kami benchmarkingnya sama Gyeongju. Gyeongju itu jadi salah satu kawasan yang memang di sana tuh banyak ditemuin kayak makam-makam bangsawan, raja-raja Korea lah ya, Mas. Dan terus menariknya jadi pembangunannya tuh sangat balance, Mas. Misalnya pabrik, mereka hanya pabrik-pabrik yang sifatnya kecil, industri rumahan. Nggak pernah diizinkan ada pabrik-pabrik yang Asapnya gede-gede yang gitu ya. bisa ngegali tanah Masalah sekian gitu ya. sekian puluh meter lah, nggak karena mereka tahu itu kawasan prehistoriknya si Korea. Dan menariknya ya seperti museumnya juga di sana tuh gratis, Mas. Terus kita nanya, terus pendapatannya dari mana nih? Pemprovnya Gyeongju ya? Nyara tuyul enggak? Bisa jadi.
intinya dibuat rame dulu aja mas katanya. Gratis dibuat rame dan lama-lama tumbuh dengan sendirinya tuh kayak area-area komersil, Support tapi sistemnya jalan. tetap dengan kaidah-kaidah yang diperbolehkan sama UNESCO. Makanya kami waktu itu tertarik untuk gimana caranya benchmarkingnya di Indonesia. Kami pengen ngajuin situs Sangiran kayak gitu. Sangiran. Iya, walaupun Kenapa Sangiran? Sangiran karena Banyak ini mas. penduduknya soalnya ya. Iya, dan juga masih banyak area kan yang mungkin belum ditemuin ya Mbak Sali ya. Sorry kalau salah. Bisa gali dan makhluk hidup, manusianya masih hidup beraktivitas di atasnya kayak gitu mas. Jadinya. Jadi masih banyak potensi yang bisa dikembangkan situ ya. Jadi sangat mendukung ya habitat Sangat untuk bisa mendukung, begini. sangat mendukung Begitu ya? karena sebenarnya ya dengan kalau kita merujuk lagi ya kebudayaan dalam satu dekade terakhir, 10 tahun terakhir ini memang semakin kesini sangat progresif. Pertama ada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan sekarang ya sudah ada, kemudian ada PP terkait dengan cagar budaya juga. Nah sebenarnya ini menciptakan satu ekosistem yang sangat kondusif untuk pengembangan kebudayaan berikutnya itu selanjutnya seperti apa. Setelah ini kan mungkin kita bisa bicara masa investasi kebudayaan yang jangka panjang. Sebenarnya sangat bisa mas diusahakan. Jadi Indonesia itu bisa infrastrukturnya udah advance. siap ya Kimberly? Sangat, ya. Ya hukumnya Betul. udah ada Betul, gitu ya. betul. Terus fasilitasnya udah ada, Betul. tinggal dikembangin lagi gitu ya. Tinggal nanti bagaimana sinergi dan kolaborasinya yang jalan. Nah nanti rencana aksi itu mau diterapkan beneran nggak? Apa cuman jadi laporan aja? Kepengennya begitu. Akan ada satu apa ya kita bisa bilang satu contoh mungkin Pilot project ya. lah dari hasil Pilot pelatihan project kemarin dulu. ya. Betul. Saya dukung nih. Terima kasih. Kenapa nggak Muara Jambi gitu? Sangiran sama Muara Jambi kan juga. Udah ada juga. Sudah ada juga Udah ada project juga ya? ada. Oh jadi itu Iya. 40 orang itu memilih Jadi 40 kasus-kasus orang di Indonesia gitu ya? betul. 40 orang itu kemarin dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 orang. 4 orang ini dia tidak dalam satu area. Jadi dengan latar belakang masing-masing, ada yang dari teknik, Jadi beragam banget ya? arsitektur, beragam sekali. Jadi dengan masing-masing background itu mereka mencurahkan kemampuan jam terbang dia, pengalaman di lapangan itu untuk mengurus proyek itu. Oke. Gitu. Di poinnya tuh mas yang bikin kami senang tuh jadi tapi nggak ngebahas itu dari segi cagar budaya aja gitu, tapi dari nilai budaya atau jangan-jangan dari apa sih istilahnya kalau kayak branding gitu. Jadi dia, marketingnya juga mulai dipikirin. Betul. Oh gitu, oke. Jadi ini menarik sekali nih. Tapi kita jalan dulu deh. Oke, Jadi siap. kelamaan di sini. Gua udah dirubungin laler. Isi tenaga dulu. Saya suka ngadain acara jalan kayak gini sih, itu ngeliat lapangan gitu. Oh iya, macet ya. Oke teman-teman, kita tadi sudah sampai air terjun Ciberem. Sekarang kita nyari spot yang agak sunyi, kita wawancara mereka melanjutkan. Sebenarnya mereka bikin buku nih. Judulnya Berjemur di Sungai apa nih? Tepi sungai. Di tepi sungai Gyeongsa. Geong, ini kayaknya nggak dibaca ya. Nah ini penulis bukunya Pak Pandu dan juga Pak Tito. Nah, kita mau nanya-nanya nih tentang isi buku. Salah satunya mereka gegar budaya karena makanan gitu ya. Saya mana ya, apa selama di Korea menikmati makanan di sana? Kalau saya terus terang ya, saya lebih kurang menikmati makanan Korea yang ada di Indonesia. Kalau Anda gimana? Saya dulu ya. Iya. Kalau saya tentu culture shock pertama itu makanan ya, karena makanan di Indonesia kan sangat tasty, sangat kuat sekali. Kalau di Korea kan relatif lebih plain. Tapi ya lama-lama bisa beradaptasi dan malah menikmati karena setelah saya rasakan di sana tuh makanannya lebih fresh, segar, sehat. Terutama kimchi. Awalnya saya sangat tidak masuk lah di lidah saya. Asinan gitu, Ya kimchi itu kayak side dish asinan gitu. Itu konon salah satu makanan paling menyehatkan di dunia itu. Itu seperti itu. Ya kimchi. Fermentasi soalnya. Fermentasi. Saya menikmati nggak? Maksudnya apa?
benar-benar suka apa ya nggak ada pilihan lain ya? Kimchi di Korea itu ternyata nih Mas, ini kami juga baru menemukan, ternyata tidak seasam di Indonesia. Oh, di Indonesia tambah-tambah. Iya, bumbunya lebih berasa, tapi kalau di Korea ternyata enggak. Oh, enggak. Dia ada agak mild gitu, agak medium gitu rasanya. Dan kan macam-macam, nggak cuma kimchi sawi. Iya. Jadi kita bisa memilih varian yang kita suka gitu. Kalau nggak suka sawi bisa milih yang lain. Oh, kayak ke gitu. Bogor kita ngeliat ada Asinan salak, salak, iya, iya bengkoang, lobak gitu. Oh, gitu saya Iya. Jangan orang Korea nih orang Bogor. Jangan-jangan orang Bogor ke Korea, nah dia yang bikin kimchi. Di asinan Bogor ya. Nah, jadi gegar budaya ya. Kalau pas itu gimana Mas Tito? Iya mas. Kalau saya tuh awal-awal datang ya, saya tuh ngibaratin asin kurang asin, pedes kurang pedes ya itu bener nanggung, serba nanggung gitu. Karena kita pernah beli garam ya buat masak gitu kan. Jadi kan salah satu fasilitas di dormitory kita tuh ada dapur. Pas kita udah boleh mulai masak tuh, habis lulus tes TB semuanya. Jadi sebelum masak kita harus lulus tes TB dulu mas. Oh, kenapa? Karena itu kita Tuberkulosis nyampur. ya? TBC ya? Nyampur sama mahasiswa internasional lainnya. Nah, terus kita beli garam tuh, mau kita garamin sebanyak apapun itu nggak asin. Itu garamnya mereka gitu. Iya, Oh gitu. gitu mas. Jadi lu garamnya kurang asin nih kayaknya. Kurang asin garamnya. Kurang asin. Garam sama Oh, kurang asin ya. Makanya sambal itu komoditas langka mas di sana. Sambal di Indonesia. Kenapa harus tes TBC sebelum pakai dapur? Oh iya, karena kami kan datang dari Indonesia ya. Jadi mungkin ada beberapa negara memang yang diwajibkan tes TB untuk kalau mereka baru datang ke Korea, termasuk salah satunya Indonesia. Tesnya kayak gimana tuh? Tes diambil apa sih? Foto, Foto torak ya? Iya. foto torok doang sama ini sama apa air liur gitu. Iya. Oke. Oh, seru juga. Kenapa mereka gitu ya? Iya, mungkin negara itu sangat protektif ya terhadap warganya gitu, masuk dari sisi kesehatan. Oh, luar biasa ya. Oke terus ya bebas-bebas aja mau masak, mau pinggir kali mau apa santai-santai aja ya. Jadi itu gegar budaya pertama ya. Ya terus yang gegar budaya keduanya apa nih yang kelihatan kita kagok bener nih transportasi atau oh, Jadi kan kalau di Indonesia nih mas ya, mungkin kita kan terbiasa bersikap apa orang sopan. Ada yang lebih tua kasih duduk, ada perempuan kasih duduk. Di sana marah mas. oh gitu. Iya, kita nggak boleh ngasih duduk karena kita dianggap merendahkan mereka gitu. Oh gitu. Mereka masih mampu, Dianggap lemah. Ya? dianggap lemah. Jembatan nggak mau. Iya, dia panggil Azuma nggak mau. Maunya dipanggil Nuna maunya. Guna artinya apa? Kakak, Azuma? dipanggil nenek nggak mau. Langsung marah-marah dia kalau dipanggil Azuma. Dipanggil tante nggak mau. Nggak ya? mau, maunya Nuna. Iya. Wah gitu orang kiri bahaya ya. Waduh. Nah, seperti kimchi ya. Kan kita kenal kimchi gitu. Di Indonesia kalau ke Korea pasti kita kimchi. Seingat saya menu Korea yang saya pengen cuma kimchi aja tuh. Nah, kenapa bisa populer di negara lain? Apakah mereka punya strategi kebudayaan untuk gastronomi atau gimana? Kalau kami kan mungkin pendapat teman-teman nanti beda ya. Cuma kalau saya latih kan, jadi sebenarnya Korean Wave itu proses yang udah cukup lama mas. Korean Wave. Korean Wave kalau kita bilang apa? Hallyu. Hallyu. Jadi itu sebuah hal yang dirancang di tahun 90-an. Fasenya beda-beda. Jadi fase pertama adalah melalui suatu hal yang sifatnya populer dan punya nilai-nilai universal. Misalnya kita bisa lihat kayak di film-film apa namanya itu? Winter Sonata. Dia nggak langsung kenalin oh ini budaya Korea pakai baju adat, enggak. Jadi saya lihat kehebatannya Korea, strateginya mereka tuh gitu mas. Jadi kita tuh mungkin ya kalau kita dari awal udah langsung di blok-blok nih pakai baju adat, pakai baju batik. Dan mereka tuh nggak gitu. Iya. Kalau mereka tuh smooth awal dulu, habis itu mereka pas orang udah mulai suka dengan filmnya, mulai musiknya masuk tuh mas. Dramanya ya. Masuk tuh BTS segala macem. Itu kan masih nilai-nilai universal mas. Dan ketika orang udah mulai cinta, masuklah wave ketiga, lebih tradisional. Makanan, pakaian tradisional. Makanya itu punya roadmap ya. punya untuk roadmap. kebudayaan mereka ya. betul itu. Film-film dengan latar Joseon. Nah, itu muncul di wave ketiga itu. Coffee Princess gitu ya. Betul. Terus apa yang
Sasiker gitu ya. Jadi emang mereka nariknya pelan-pelan mas. Janggung ya. Nariknya pelan-pelan, nggak langsung ditarik ke mana gitu. Jadi mereka masuknya dari budaya populer malah Iya. ya, bukan klasik ya. Bukan nilai-nilai. Nah, itu yang kedua ya, tentang apa lagi ada culture shock apa lagi sih? Dari budaya apa lagi? Izin tadi kan sempat disinggung strategi gastronomi ya. Konon katanya kalau Korea itu menargetkan bahwa di setiap hotel atau di luar negeri itu harus ada makanan Korea, kimchi seperti itu. Kemudian saya pikir karena kuliner di sana nggak seberagam Indonesia ya, sehingga mudah untuk dikembangkan, identifikasi dikembangkan gitu. Kalau Indonesia gimana? Setiap daerah punya makanan dan mengklaim paling enak semua. Rendang nomor 1, sate lilit paling 1, iya. Sambal aja udah puluhan setiap daerah. Terus pilihnya yang jadi makanan nasional yang mana? Kita perlu strategi khusus pemerintah. Ya, kalau di Korea tuh harus ada risetnya ya. Jadi market yang di luar atau yang dimaui publik market tuh apa Market ya. marketnya. Kayak misalnya saya sempat salah satu profesor tuh bilang di Eropa itu sedang gandrung healthy food atau apa ya, slow living gitu. Jadi mereka sedang mencoba merancang kira-kira apa yang bisa dibawa ke Kebutuhan mereka sana. gitu ya. Ya. Jadi marketnya disurvei benar ya. Jadi mereka masuk pasti ada yang beli gitu, bukan nggak sekedar emosi, bukan sekedar nasionalisme, pembangunan bangsa, identitas, jargon-jargon gitu nggak gitu ya. Jadi benar-benar di riset, udah jelas pasarnya baru masuk gitu ya. Dan Lebih soft lah mereka tuh maksudnya. itu ya, Ada ya. jargon-jargon yang Bukan jargon-jargon, melestarikan budaya bangsa gitu nggak ya? Iya ya. Kita karena kayak di kota Seoul tuh ya, itu menarik mas slogannya. Seoul my soul. Soul my soul. Itu kan simpel tapi kan ngena banget di kita ya, karena Iya. pas kita di sana tuh ternyata kita benar-benar nyelamin kayak jantung kotanya kota Seoul gitu. Nggak ada lagi Bandung Berhibar. Bandung Berhibar. Kayak Pasal gitu. ini. Jakarta apa? Jakarta kota kolaborasi. Iya. Itu ya. Udah oke tuh, udah bagus tuh. Indonesia apa? Sukses Jakarta. Betul. Itu bagus tuh ya dirancang gitu ya. Jargon-jargonnya jadi nggak wah ya. Maksudnya ya related dengan kita gitu kan, sell my sell gitu ya, related gitu ya. Tiba-tiba ngomong tentang apa kota ini berakhlak gitu kan, rada jargonnya rada rumit ya. Jadi mereka memang tidak menawarkan hal yang muluk-muluk, tapi kembali kepada ketenangan, kenyamanan, itu sih mas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kan kebahagiaan. Apalagi sih kita cari selain kenyamanan dalam hidup sih. Makanan enak. Nonton Korea nangis-nangis. Dan itu masuk ke salah satu visi misi kementerian mereka mas, Betul. membahagiakan masyarakat Korea. Itu masuk. Dan kita nemuin kayak kenapa di tepi sungai Gyeongsan ini kan, di tepi sungai ini tuh dibuat apa sih, pedestrian enak, Iya. dan itu orang aktivitas semua di situ. Betul, betul. Jadi ketika memang kita waktu Undang-Undang Kemajuan itu kita punya jargon kebudayaan adalah kebahagiaan, nah itu kami optimis gitu sebenarnya mas. Indonesia bisa loh gitu. Nanti kita pelan-pelan akan bisa seperti itu. Gitu sih mas. Saya pernah dengar deh rakyatnya bahagia apa-apa aja gitu, ada jargon apa gitu ya. Iya, Korea. Iya, oke, kita jadi semuanya itu ada roadmap ya orang Ada. Korea, jadi tidak sembarangan. Jadi Tidak. K-pop muncul itu pun sudah ada pemikiran awalnya, betul. dirancang. Jadi ada riset, R&D-nya jalan. Nah, itu mas. Nah, kami itu sempat diskusi dengan profesor di kelas waktu di kampus ya. Memang national budgetnya Korea Selatan itu memang kebanyakan alokasi untuk R&D, research and development. Jadi pemerintah itu menggandeng pihak swasta. Jadi ada agensi-agensi, Samsung, Hyundai, itu mereka para pakarnya di-hire oleh pemerintah bagaimana bisa merancang peta jalan untuk strategi, untuk kolaborasi gitu. Itu semuanya seperti Ada itu. risetnya. Jadi Ada semua keputusan risetnya. pemerintah tuh based on riset. ya. Based on riset Ini Indonesia semua. susah deh. Karena lebih banyak politiknya. Pelan-pelan sih bisa sih Bisa mas. ya? Pelan-pelan bisa sih, optimis sih. Mudah-mudahan bisa. Kan kita ada BRIN nih. Ya. Nah, gimana hasilnya? Pernah dipakai nggak sama So kebudayaan? far sih iya mas, jadi memang dalam 5 tahun terakhir inilah memang kan kita sudah mulai menggandeng BRIN. Dahulu memang BRIN bagian belum dari- karena kita kebetulan kan biasanya para expertnya ada di balai-balai, di daerah kita punya kantor-kantor gitu ya. Tetapi setelah ada BRIN,
kita menggandeng kayak master plan, terus kemudian kita bicara masalah branding itu dengan BRIN juga, kajian-kajian itu dengan BRIN juga. Muara Jambi juga kemarin BRIN, Borobudur dengan BRIN. Tapi kan orang BRIN kan sebenarnya orang keberhentian doang yang dibuang. Iya, enggak gitu yang sih. yang ditendang keluar jadi BRIN gitu. Mancing-mancing. Oke. Jadi K-pop tuh memang dirancang betul ya. Betul. Nah, sejak kapan sih dimulai rancangan? Nih itu mulai sebenarnya? nih. Jadi waktu kita zaman monitor mas, ingat nggak 98 lah, di bawah 98 ya. Ya kan reformasi di barat Betul. Sebenarnya Korea juga mengalami ya. ngalamin Dan mereka memilih liberal. dan lebih iya dan lebih tepatnya mereka investasinya langsung ke SDM kebudayaan, bukan ke alam pabrik, enggak. Nah, iya, Iya, liberal, saya bilang iya, gitu, tanpa tanpa sensor. sensor gitu. Jadi dirancang tahun 90-an dan saya sempat nanya ke satu profesor, kenapa sih sorry ya, kalau di kita kan ada mungkin ada kebijakan yang sebenarnya udah bagus, cuman ada pergantian pemimpin itu berubah. Nah kalau mereka tuh nggak ada kata gengsi untuk ngakuin kalau kebijakan sebenarnya bagus dan itu dijalankan roadmapnya, continuous. Itu bahkan si Hallyu itu sampai nanti rencananya poin kelima itu ya udah nguasain cloud mas, data seluruh dunia. Bisa jadi mereka punya Samsung. Betul. Gamenya paling laris. Betul. Dan mereka kayak semua perusahaan itu CSR itu mereka tuh ngasih peralatan terbaik mas ke kampus-kampus. Makanya waktu kita yang muter-muter kampus tuh ingat gak? Kita ngeliat tuh ada mesin-mesin robot-robot gitu. robotik, terus yang membuat cutting laser yang 3D apa 5D gitu. Itu mahasiswa sana udah kebiasa mas sama hal kayak gitu. Jadi musik itu K-pop tuh hasil dari 20 tahun lalu dirancang. Iya, betul. Jadi semuanya tuh berdasarkan riset ya, berdasarkan desain ya. Betul, grand design, desain ya. Nggak sembarangan ya. Kita makan beras pun kan sebenarnya kan kalau kayak K-pop kan musiknya sorry ya kita kan lebih dekat ke Amerika ke barat kan. Itu mereka ngeliat oh yang mana yang laku di pasaran dunia nih. Cuman bahasanya bahasa Korea. Mereka awalnya gitu aja dulu. Jadi K-pop itu asli Korea apa enggak sebenarnya? Tapi berprotes sebenarnya. Gimana? K-pop itu sebenarnya budaya Korea asli nggak K-pop sebenarnya? Ya sepengetahuan yang kami dapat tuh itu terinspirasi dari hip hop ya, hip hop Amerika. Jadi mereka membaca oh ini lagi ngetren atau akan populer. Jadi mereka adopt itu dengan cara mereka. Karena semua musiknya bisa diterima di mana-mana karena universal. Jadi kalau ngobrol itu mas, jadi memang sebenarnya ini adalah bentuk pemberontakan anak-anak muda. Ketika perang dunia, mereka merasa bahwa pemerintah Korea ini ada terbagi dua golongan tua sama golongan muda. Golongan tua ini mereka sangat mendukung perang. Sementara golongan muda sebenarnya nggak mau, pengennya damai. Tapi mereka akhirnya dipaksa untuk wamil, perang gitu. Nah akhirnya mereka memberontak melalui musik. Kalimat-kalimat dalam musik itu bentuk pemberontakan di awal. Itu hip hop dari situ, hip hop Korea awalnya gitu. Itu BTS. Ya. Itu BTS. Jadi mereka itu bukan budaya asli ya. Jadi mereka mendesain budaya itu jadi kemudian jadi budaya orang mengenal itu sebagai budaya Korea. Kan banyak tentara Amerika yang ke Korea, mereka melihat gitu. Infiltrasinya melalui itu budayanya. Jadi ada sejarah dan ada luka-luka sejarah tuh lewat K-pop itu awalnya. Iya, bahkan gitu. reproduksi plastik pun muncul dari perang itu. Perang. Banyak yang rusak wajahnya. Makanya baseball itu sangat ini mas di sana. Kayak orang Amerika lah ya. Iya, nge-hype. Cuman bedanya kalau di sana ada pertunjukan K-popnya juga di tengah-tengah. Jadi K-pop tuh nggak pernah lepas dari kehidupan masyarakat sana. Super Bowl gitu. Super Bowl kalau ada apa Super Bowl ada pertunjukan. Iya. Dengan K-popnya. Ini K-popnya sepanjang pertandingan. Indonesia bisa nggak ya bikin dut pop gitu? Dangdut tapi pop gitu, dut pop gitu. Jadi kan biasanya kalau baseball ada beberapa kali innings gitu masih istilahnya babaknya lah. Nah setiap babak satu selesai udah scoring, nanti ada beberapa girl band gitu kan yang ke panggung mereka joget nyanyi terus membangkitkan. Jadi setiap grup setiap klub itu mereka punya lagunya masing-masing, betul. Dan semua pengunjung audiens itu jadi ikutan nyanyi, ikutan joget dengan gerakan maskot-maskotnya. Jadi kita nonton olahraga jadi hiburan, bukan jadi Nah, perang gitu betul. ya. Itu jadi budaya makanya. Bang. Gitu, Mas. Nah, tapi orang Indonesia kan gini suka ngomongin, itu kan bukan budaya kita, bukan asli timur gitu loh. Itu bukan SU value. K-pop tuh bukan SU value, bukan value kita gitu.
Itu gimana sih menurut kalian, itu relevan nggak ngomongin kayak gitu? Kalau menurut saya itu kebudayaan itu harus kontekstual ya dan relevan ya. Jadi memang harus terus dikembangkan Kembangkan gitu ya. sesuai dengan zamannya. Jadi tidak ditarik ke belakang terus ya, tidak ditarik mundur semua, jadi orang zaman dulu gitu ya. Iya, iya. Nah, kayak gitu ya, jadi oke, jadi berkembang, jadi kebudayaan itu berkembang ya, jadi bisa menerima masukan-masukan baik dari manapun gitu kan, untuk kebahagiaan manusia lah, mau ngapain lagi ya. Nah ini kalau mereka meriset tuh dananya dari perusahaan-perusahaan ya. Terus ketika pengembangan SDM-nya itu dananya dari mana juga? Mereka mengembangkan SDM pelatihan, pasti kan ada pelatihan. Kalau nggak salah pemerintah mereka tuh ini ya, buka kayak kelas-kelas K-pop gitu ya. Itu diambil semua kota, Mas. Buka kelas-kelas K-pop ya. Jadi rupanya bahkan dari APBN itu ikut mendanai apa istilahnya, bukan APBN, kaderisasi ya, APBN. APBN. Dari profesornya itu menyebutkan bahwa memang pemerintah menggelontorkan dananya memang salah satu untuk kaderisasi, untuk apa sih, training. Untuk training para girl band ini gitu. Girl band, boy band itu ternyata memang ada gitu. Terus prosesnya ada periodiknya, tahapan-tahapan berikutnya. Betul, jadi ada kayak misalnya apa sih, kayak karantina, ada kelas karantina, terus pengembangannya bagaimana, nanti mereka belajar apa, diajarin apa, itu sudah ada. Oke, Itu pemerintah bisa mencari terlibat. bakat lah gitu ya. Itu saya baru tahu, Mas, ternyata ada Dan itu dana peran APBN. pemerintah, betul. Jadi pemerintah collab dengan private sector, dengan swasta di situ. Keren banget. Baru tahu saya. Kenapa K-pop kemudian meledak, kita nggak kaget karena Betul, basicnya rupanya. kuat banget. Iya, ternyata behind the scene-nya tuh Dari sini itu. gitu, kita bukan lihat sebagai budaya pop yang muncul begitu aja, Betul. ternyata ada riset dan desain untuk Iya. itu. Waduh, gila ya. Nah ini nih saya nanya nih, ketika mereka sudah di SDM, kan persaingan mereka kuat tuh ya. Kata persaingan antar artis Korea tuh kuat sampai ada yang bunuh diri gitu ya. Apakah hukum alam berlaku atau terus ditetein? Kalau di Indonesia kan UKM UMKM ditetein terus, sampai bunuh ditetein sampai terus UMKM kapan gede gitu. Kalau di sana gimana? Kalau di sana tuh sebenarnya seleksinya terjadi secara alami juga, Mas. Cuma dalam artian bukan berarti dilepas gitu aja yang udah nggak populer ya. Mereka tetap dapat kayak royalti. Terus kita pernah nanya, terus gimana dengan seniman-seniman yang tradisional? Nah mereka tuh dapat subsidi justru dari pemerintah Korea. Jadi untuk kehidupannya mereka nggak perlu khawatir. Oh Gitu. Kayak di Eropa tahun abad pertengahan lah. Ya kayak gitu. Jadi kayak waktu itu kita sempat datang ya ke kampung Korea apa tuh yang di Seoul tuh. Jadi ada suatu kampung yang dibangun lagi. Itu semua ahli-ahli seni tradisi Korea itu dibawa semua ke situ. Kayak Desa budaya dan mahasiswa pelajar yang punya jurusan seni budaya tradisional, mereka magang di situ, Mas. Praktek Di sini semua ada di ya? situ. Di sini malah sanggar-sanggar. Desa Pemujan budaya. Konsepnya gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kita sudah punya program Desa Pemajuan. Balik-baliknya gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kita punya namanya Desa Pemajuan Kebudayaan atau Pemajuan Kebudayaan Desa. Nah, desa-desa ini yang sebenarnya akan terus dikembangkan, Dikembangkan, ya. betul. Jadi nanti ada fasilitator di situ namanya Daya Desa. Kemudian untuk training-training juga nanti ada kolaborasi. Bahkan sekarang UNESCO tuh sudah menyasar desa-desa ini. Itu ada asesmennya nggak, perkembangan sampai mana? Ada sih, Target sudah ada. asesmennya? Ada direktorat khusus yang mengurusi itu. Itu di asesmen bener nggak? Dilihat Ada. perkembangannya. Jadi ada instrumen-instrumennya itu sudah ada. ketika kita minta datanya langsung keluar. Kita Bisa. pengen tahu berapa penari di sini, Ya, berapa yang sudah betul. ada semua. Ada websitenya. Ada website. Ada websitenya Masih baru ada. tahu tuh. Ada websitenya. Jadi di website itu kita semua desa di Indonesia sudah masuk ke situ. Jadi berapa potensi objek pemajuan kebudayaan. Kemudian ada jumlah statistik senimannya berapa. Kan kita juga ada Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Di situ datanya semua komplit. Berapa komunitas, berapa sanggar, berapa pelaku budaya, praktisi berapa. Terus dipantau terus perkembangannya. Itu terus ada ya? dipantau, ada. Sama updating data terus. Keperluannya mereka apa untuk meningkat kualitas ada. Betul. Di Gitu, Korea Mas tuh Fer. udah duluan ya. Iya. Berapa puluh tahun yang lalu gitu. Kita baru berapa tahun nih? Ya 10 tahun lah, satu dekade inilah. Tunggu lah sini pasti jadi. Iya. Karena nanam kan gak secepat itu. Jadi sektor swasta ternyata berperan besar ya dalam untuk sumbangan ke kebudayaan Korea. Nah, kenapa? Sepengetahuan saya itu memang ini ada faktor historis ya. Saat perang dunia dulu, perang saudara itu kan Korea sangat terpuruk
Kemudian nanti mohon dikoreksi, pemerintah Korea itu minjam ya dana internasional, tapi tidak disalurkan dalam bentuk bantuan, tapi lebih ke modal ke swasta yang itu menjadi cikal bakal cebol sekarang sih ya, cebol. Betul, Taipan, Samsung dan sebagainya gitu sih. Oh begitu ya. Jadi makanya si swasta merasa utang budi ke pemerintah kemudian membalas ke CSR-nya gitu ya. Oh keren ya. Tapi menambahkan Mas, jadi memang justru ketika perang ini nggak ngerti ya bagaimana, apakah ini karena memang ada unsur nasionalisme aja atau memang ada unsur lain, tapi para cebol-cebol, para pengusaha-pengusaha kaya Taipan Korea ini, mereka bahkan menggelontorkan uang pribadinya untuk mensupport pemerintah, karena kan memang waktu itu kas kosong ya negara di Korea itu karena ada Kayak satu perang. perusahaan rokok lah. Iya, yang kayak gitu. dengan bakti itu Ya, jadi mereka menggelontorkan dana ke pemerintah cuma-cuma karena mereka mungkin merasa terpanggil gitu ya. Nah ini yang masih kami sampai sekarang juga masih cari tahu gitu. Apakah memang semata nasionalisme atau memang ada unsur lain yang melandasi itu? Mungkin mereka ngeliat ada value ekonomi di balik itu. Soalnya pengusaha tuh kalau nggak ada value ekonomi ya nggak akan Tapi jalan. kan memang Korea sedang jatuh-jatuhnya gitu. Bahkan prospeknya masih belum kelihatan. Investasi mungkin akan masih jauh sekali hasil untuk dilihat gitu targetnya. Mungkin mereka percaya sama data Bisa kali ya. jadi. Bisa riset ngeliat Bisa hasilnya, jadi. bener ya. Desain yang menarik udah kenapa Betul, nggak gitu ya. mungkin. Kan support swasta menunjang. Jadi ketika swasta terlibat, dia selalu melihat ada udang di balik batu, ada gula, ada semut lah ya. Mereka melihat potensi ekonomi gitu ya. Jadi orang-orang Korea ini benar-benar memperhatikan market ya sebelum membuat program gitu. Jadi nilai-nilai budayanya yang dikembangkan pun sesuai kebutuhan market, benar gitu nggak? Yang jawab siapa nih? Jadi kalau Korea tadi mereka membuka gerbang dulu ya market, mereka melihat kira-kira kalau biasa kan kita jualan itu apa yang kita punya kita jual gitu, katakanlah seperti itu kasarnya untuk bicara market. Tetapi ternyata Korea tidak begitu, mereka melihat kebutuhan di luar dulu. Baru ya mereka researchnya dulu dikencengin, setelah mereka dapat output dari riset itu baru mereka oke, kalau gitu kita offer ini. Betul. Jadi semua tuh adaptif kalau di Korea itu. Jangan bikin bakwan 100 Betul. kalau penduduknya cuma 5 dong. Nah, dan pemerintah itu tidak punya lembaga sensor Di sana. di sana. Bagus banget tuh. No censorship. Jadi semua seniman, pelaku budaya itu dibebaskan seluas-luasnya untuk berkreasi. Tidak ada sensor. Betul. Karena Itu dibebaskan. menurut saya salah satu dunia kreatif berkembang tuh ketika toleransi itu Betul. dibuka. Kalau Ketika ada misalnya toleransi, udah lu nggak akan berkreatif. ya, jadi kalau kita bicara batasan nilai norma itu mereka sudah paham. Jadi mereka tahu mana yang mereka akan sajikan, mana yang tidak, tanpa ada censorship. Gitu. Nah, ini Betul. pertanyaan saya nih, kita bisa nggak menciptakan budaya-budaya baru seperti K-pop ya? Orang Korea menciptakan K-pop yang bukan budaya mereka, ambil dari hip-hop segala macam. Di Indonesia mungkin nggak? Sementara si tayang Fashion Week aja dikecam habis-habisan, dibilang bukan budaya Indonesia lah, orang kayak segala macam gitu. Sebenarnya kita bisa nggak sih ngembangin budaya yang bukan budaya kita, terus kita kemas jadi budaya kita gitu loh? Kan proses perjalanan budaya kan sebenarnya gitu kan? Ya nggak? Saling silang ini setiap pertemuan pemikiran, pertemuan kebiasaan gitu. Bisa nggak ya? Ya kalau menurut saya pribadi Mas ya, dalam artian saya juga berapa kali ada saya tuangkan di buku yang ini gitu. Ya sebenarnya kalau kita kan mau menuju dunia yang universal gitu, kita sebenarnya kan harusnya tawarin nilai-nilai yang universal dulu. Jangan tiba-tiba kita datang bawa Mengerucut. gue perbedaan nih, nggak bisa gitu sebenarnya. Nah Korea tuh kayak gitu Mas, jadi mereka tuh makanya ya kenapa tradisional itu ada di wave ketiga, bukan di wave kedua atau wave ke-1. Mereka tuh butuh orang tuh Untuk mengenali. kenal dulu sama Korea, relate, kenal, sayang. Udah sayang jatuh cinta apapun juga bakal diituin Mas, dijabanin Iya ya, gitu. betul. Orang- Tiba-tiba aja orang Indonesia bisa jago ngomong Korea sekarang. Betul Mas, Iya nggak? nggak heran ketika kami di sana tiba-tiba ketemu di istana apa namanya? Panas. Lupa deh. Itu cewek-cewek bule Mas, rambut pirang, mata biru, Pakai baju pada Korea pakai hanbok gitu kan misalnya. Apa namanya baju Korea? Hanbok. Hanbok ya? Oh, bukan abaya ya. Ini mungkin satu apa namanya? Coba kira-kira ayo.
Jadi tadi Mas Ferry menanyakan apakah menciptakan budaya baru itu bisa. Menurut saya sih itu keniscayaan ya. Intinya tadi harus relevan dengan zaman ya. Tapi beberapa kali kalau saya tidak salah itu 20% materi kuliah kami itu identifikasi potensi dan identifikasi market yang dibutuhkan. Iya. Market lagi. Betul. Cuma lu ngejaga ini kalau nggak ada nilai ekonominya. Capek banget. Ya nggak? Iya. Kalau nggak menghasilkan ekonomi kan ditinggalin. Iya, buat apa ya buang-buang uang? Jadi ada gini Mas, jadi ada dua titik, satu titik aset budaya, kedua titik market atau pasar. Nah, ada missing link di sini, itu yang namanya riset. Nah, riset ini yang bagaimana menghubungkan antara apa yang kita punya dengan kebutuhan di pasar. Nah, missing link ini yang kemarin kami diajarkan di sana. Mulai dari riset seperti itu nggak? Nah, itu sudah ada sebenarnya di Indonesia. Kan sekarang semuanya kan pakai kajian-kajian gitu. Tapi memang pelan-pelan sih, Mas. Baru mungkin kayak pilot project, kayak Borobudur tuh sudah mulai emerging kan, desa budayanya, potensi wisatanya. Itu seperti itu. Nah, Bali juga seperti itu. Mulai meskipun mungkin ada batasan-batasan di masing-masing budaya kan berbeda. Nah, itu sih yang membedakan. Kalau di Korea semuanya sama. Karena kita multikultur. Nah, itulah tantangan kita sebenarnya. Kekayaan sekaligus tantangan. Itu menariknya ketika tidak ada sensor, ketika liberal itu bisa mendorong potensi masyarakat seluas-luasnya ya. Betul. Dibandingin di sensor-sensor ya. Betul. Nah ini nih, untuk Indonesia kan suka merasa budaya kita tuh adiluhung, harus pakem, punya pakem. Bahkan untuk ngomongin batik aja, kalau batik itu tidak sesuai tata cara UNESCO itu bukan disebut batik gitu. Batik fraktal suka nggak dianggap tuh, gitu karena itu kan komputer segala macam gitu loh. Terus batik cetak juga bukan dianggap batik gitu. Sebenarnya apa sih, apa perlu nggak sih apa perlu nggak sih narasi-narasi seperti itu, budaya adiluhung, value nilainya, Asian value dan segala macam tuh perlu nggak sih untuk manusia sebenarnya tuh, untuk kebahagiaan kita tuh perlu nggak? Apa jangan-jangan ini sebenarnya kepentingan kita aja supaya dianggap keren gitu sebenarnya nggak tidak menghasilkan apa-apa bagi kita. Kalau kita bicara keberlanjutan budaya, industri budaya atau ekonomi budaya itu adiluhung itu kadang-kadang tricky ya Om ya. Karena itu membuat ada jarak. Iya. Kesannya tuh jauh banget ya. Itu sangat Banget ya, tinggi banget gitu ya. langitan gitu, sacred sekali gitu. Karena budaya itu harus keseharian kita kan. Iya, apa yang dibuat Korea itu kan sebenarnya populer aja yang diterima oleh masyarakat umum gitu. Terus untuk pemajuan kebudayaan ya, kan kita punya undang-undang. Ketika pulang dari sana, perlu ada yang direvisi nggak? Kira-kira apa kalau mau ditambahin, apa sih tambahin? Soalnya saya lihat undang-undang pemajuan kebudayaan tuh ngomongin nilai semua, nggak ada ngomongin ekonomi, nggak ada ngomongin marketing. Ada cuma ekosistem, tapi nggak fokus bahwa sasaran ini jelas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan segala macam. Itu maksudnya lebih banyak ngomongin filosofi, nilai segala macam, tidak ngomongin rencana ekonominya gimana gitu. Gimana? Memang undang-undang pemajuan kebudayaan itu payung. Jadi barangkali tidak eksplisit detail yang Om Ferry sampaikan. Mungkin kalau menurut saya yang bisa dilakukan adalah menurunkan itu ke tataran yang lebih pelaksanaan, mungkin bahkan hingga ke level daerah ya, atau bahkan lintas sektor instansi kementerian gitu. Jadi regulasi dengan Kementerian Industri dan sebagainya seperti itu sih. Jadi Mas, betul kata Mas Pandu tadi, kalau kita bicara undang-undang pemajuan kebudayaan itu memang payungnya. Ada penerjemahan di level teknis. Jadi ada yang namanya PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan. Nah, yang daerah. Jadi PPKD ini diturunkan melalui perda-perda. Perda-perda ini berarti bisa mengunci program dan anggaran. Nah, penerjemahannya di situ nanti Mas, misalnya kalau misalnya kita bisa intangible nih, kita bicara masalah wayang misalnya atau pencak silat, betul, jelas ada nilainya. Memang kita harus nguri-nguri nilai itu, melestarikan itu. Tetapi ketika penerjemahan di level daerah
ada di undang-undang namanya ekosistem kebudayaan. Ini mesti kita pelihara. Kita bicara pencak silat misalnya, ada musiknya, ada gendingnya, ada pelatihnya, bagaimana masuk ke kurikulum sekolah untuk anak-anak, wayang juga ada dalang, ada sinden. Jadi itu bisa menciptakan Ekosistem ekonomi sendiri sangat ya. bisa. Menciptakan ekonomi Nah, sendiri. cara kita memetakan ekosistem itu, pelakunya siapa saja, identifikasi, kemudian bagaimana mereka bisa living nantinya gitu, secara Misalnya ekonomi. undang-undang misalnya pasal satunya kebudayaan harus menghasilkan kesejahteraan dan ekonomi yang begitu kan lebih mengarah Nah, ke sana semua. betul. Tapi memang sekarang Pemda sudah oke sih Mas, kebanyakan penerjemahannya sudah oke, sudah Nah. linear. Nah ini kita kelamaan di sini dingin. Kalau jalan tol kan dingin di gunung loh. 1600. Betul, 1600. Nah, apakah hasil perjalanan di Korea ini ketika nanti nih kan anak-anak muda jadi ASN, suatu saat kan memegang tampuk pimpinan ya, dan direktur, mungkin dirjen, ada menteri, bisa diterapkan nih di Indonesia kira-kira ya. Iya. Mungkin nggak kalian ketika jadi Jawa Menteri, yang apa yang dilakukan Korea itu menginspirasi dan menurunkan pada kebijakan yang ditentukan. Sebenarnya kalau dari saya pribadi ya Mas, saya percaya bahwa sebenarnya kebudayaan ini juga adalah proses belajar, lifelong learning. Jadi kita bisa belajar dari mana saja, karena kalau mengutip kata Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah, bahwa setiap tempat itu sekolah, setiap orang itu guru, itu semuanya ada ilmunya. Jadi baik Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lain itu adalah sumber belajar. Nah itu sebenarnya memperkaya kebudayaan kita, memperkaya wawasan kita. Jadi kalau kita mau bicara pelestarian, yang ada 4 itu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan itu, ya itu kita bisa ngeliat negara lain, kita ambil yang baik-baiknya. Kita ambil untuk negara kita mau ngapain nih nanti bisa apa. Itu sih Jangan Mas tak Fer. kambang jadi guru. Nah. Udah, pariwisata tuh. Udah, lagi ada pertanyaan Mas Amir nih. Kalau tambahan ya mungkin Mbak Saleh udah jawab dengan secara birokrasi mungkin ya. Kalau saya kan ya nganggapnya mungkin sebenarnya perjalanan 40 orang ini ke Korea tuh mungkin mau belajar bisa di mana aja Mas. Kita bisa nge-zoom di Korea. Sorry, kita di Indonesia, dosen-dosen di Korea, kita nge-zoom kan bisa ya. Cuma ternyata ada beberapa hal yang memang kita harus hadir di sana dan kita ngerasain langsung dampaknya kayak gimana dan apakah yang disampaikan sama si dosen itu benar atau enggak gitu. Dan pertemuan-pertemuan budaya itu yang kadang justru munculin sebuah apa ya, kayak ini insight gitu. Ini bisa loh Indonesia kayak gini. Bisa loh. Pede ya. Saya misalnya ke restoran yang Michelin di daerah Seoul gitu. Iya, makanan. Saya penasaran Biasa gitu kan. aja, ternyata Iya, biasa itu kan ini kan cuma makanan aduk-aduk kok bisa dapat Michelin gitu kan. Iya. Ini Indonesia biasa ya, harusnya bisa kan. Iya. Nah, itu kan kita ngomongin soal kayak gastronomi diplomasi Budaya, gitu kan, kayak gitu kan Mas. Oke. Jadi sebenarnya tuh bisa banget. Saya mau. Betul. Kan dan dirancang betul. Dan dirancang dan ya tadi yang kita balik research developmentnya. Kalau ada nih kesempatan, pertanyaan terakhir nih, closing nih ya. Kalau ada kesempatan lagi untuk magang, bukan magang, untuk belajar di daerah lain, di negara lain, apa yang akan dilakukan? Apakah belajar di kelas, apa langsung magang jadi pejabat, jadi karyawan di sana sehingga bisa merasakan bagaimana sih ngurusin kebudayaan sebagai PNS Korea atau PNS Jepang gitu. Gimana kalau mereka kalian jadi kayak proses ini residensi gitu. Residensi jadi ya silakan. Perjalanan atau short kami ke Korea menurut saya itu kalau sebuah buku itu pengantar ya Mas. Jadi Pak Didin juga menyampaikan bahwa salah satu yang paling penting itu adalah insight ke pribadi masing-masing yang kita dapat wawasan, dapat pengetahuan. Kalau untuk kedepannya kebayangnya sih bisa lebih ke praktikal, artinya terlibat dalam proses kebijakan pemerintah gitu. Jadi mungkin bisa lebih dapat sesuatu yang bisa diterapkan. Insight dari dunia. Gitu. Ya, kalau saya sih juga sama kayak Pandu, cuman mungkin emang ada beberapa hal mungkin kita harus pelajari dulu di kelas, cuman selebihnya kita bisa praktek. Langsung jadi birokrat Iya sana gitu. benar. Karena kita juga pernah dalam satu kelas tuh kita ketemu sama birokrat di kota Gyeongsan, Mas Ferry, dan itu sangat membuka wawasan kita ya. Kita ketemu sama pengambil keputusan di sana gitu. Sesama kita gitu Betul. Mbak, soal ini terakhir ya. Ya, jadi memang ada satu momen yang menurut saya pribadi puncak
di Korea ketika kami belajar 3 bulan, puncaknya adalah culture meeting. Jadi waktu itu saya berkesempatan ketemu dengan wali kota Gyeongsan, kami propose, boleh nggak Bapak misalnya kami bisa dipertemukan dengan para site manager, dengan kurator museum, dengan para perumus-perumus kebijakan di Korea Penggiat Selatan. kebudayaan sana Betul. Akhirnya wali kota itu menjadi fasilitator, dia fasilitate kami. Kami bertemu, kami berbincang, kami sharing pengalaman kami. Kemudian kami juga belajar dari mereka-mereka juga gitu. Dan memang kalau kita bicara itu di Indonesia kan sebenarnya medianya sudah ada, Mas. Ada yang namanya Dana Abadi Kebudayaan. Kita ada Dana Indonesiana. Kita ada LPDP untuk non gelar, baik gelar atau non gelar. Sebenarnya sudah banyak, tetapi memang mungkin informasi ini yang memang perlu dibuka seluas-luasnya. Mungkin tidak semua orang tahu. Nah, seperti itu, Mas. Jadi ini sudah ada wahananya, ini orang-orangnya sudah ada. Nah, bagaimana supaya itu dibuka lebih luas lagi? Sebenarnya udah ada hubungan antar residensi bukan birokrat ya, Iya. antar seniman. Betul. Batik Fraktal tuh kemarin teman saya kerjasama dengan Jeju. Jadi mereka Jeju tuh bikin sutra kan, Iya, sutra betul. Jeju, terus dimotif batik dengan desain dari mereka dengan teknik batik dan serat-serat. Jadi pokoknya itu kolaborasi antara Jeju dan Jeju dan dengan batik Fraktal dan sekarang udah jadi batiknya. Kan hubungan masyarakat dengan masyarakat tuh kayak gini kan sebenarnya lebih Betul. mendekatkan kita ya, birokrat kita kerja di birokrat sana ya. Betul. Gitu kan, jadi Iya. mungkin lebih insight-nya lebih dalam lagi. Iya, karena memang kalau kita tadi betul kata Mas Tito sampaikan, jadi kita belajar dahulu di kelas, misal seperti kita ketemu, seperti yang saya sampaikan, kemudian kita bisa bekerja bareng, kayak kita melihat bagaimana cara kerja mereka, bagaimana tata kelola, ternyata di Korea seperti apa, kita experience terjun langsung, tidak hanya insight, tapi kita juga bisa memperkaya mindset kita, gitu sih Mas Ter. Terima kasih. Jadi sebenarnya kan mungkin ada beberapa yang nanya-nanya pentingnya buat ASN tuh dikirim ke Korea apa sih buat belajar. Buang anggaran gitu ya. Sebenarnya tuh Rombongan. justru katakanlah Mas Pando atau Mas Sali nanti kelak jadi pemimpin kan, entah dirjen atau direktur. Beliau-beliau ini kan bisa memutuskan setelah belajar dengan pengalaman langsung di Korea, mana yang kira-kira memang kita butuhkan, program mana yang benar-benar kita butuh dan emang masyarakat butuh gitu Mas. Jadi ada beberapa birokrasi yang harus kita pangkas yang ternyata buang-buang waktu, buang-buang biaya, buang-buang energi gitu. Dan jadi terhambat gara-gara Betul ini. Mas, jadi kayak gitu. Izin nambahin gitu Jadi Mas. satset lah sekarang ya. Satset. Oke, ini terima kasih ya untuk teman-teman Mas Tito, Mas Pandu, sama Mbak Saliha atas berbagi pengalaman sama di Korea. Semoga ini membuka mata kita tentang bagaimana proses memajukan kebudayaan, membangun kebudayaan ya, belajar dari Korea. Jadi kita jangan berkecil hati, kita masih punya kesempatan ngalahin Korea gitu. Apalagi potensi budaya kita menurut saya lebih banyak, pasti lebih kaya kita gitu. Kenapa enggak? Cuman yang ambil keputusan bener apa enggak nih? Jadi gitu ya. Oke, satu lagi nih terakhir. Cowoknya cakep-cakep enggak? Oke ya. Jadi ini bisa beli di mana nih buku ini? Bisa beli di mana? Di Shopee. Harganya berapa? 75. Oh, Shopee Tokopedia judulnya berjemur di tepi sungai Gyeongsan. Tunggu dulu nih, yang dijemur apa? Ikan asin apa kerupuk? Filosofinya apa? Kenapa? Oh ya, berjemur itu sebenarnya hanya analogi ya, bahwa dengan berjemur kan kita menghangatkan diri, merenung, menerima energi, kehangatan yang ada di sana. Kemudian Gyeongsan itu tempat kami stay di sana selama 3 bulan seperti itu. Sungainya ya? Iya, Oke. Itu daerah mana Gyeongsan? Utara apa selatan? selatan. Oh, lebih hangat berarti. Dekat Seoul. 4 jam dari sini. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Jadi kita nih weekend ini kita jalan-jalan, alhamdulillah menghasilkan kayak ini. Semoga bermanfaat lah bagi pengambil kebijakan dan bagi teman-teman muda yang bergiat dalam kebudayaan. Sampai jumpa di culture berikutnya. Terima kasih.